Terima kasih untuk kita sekalian yang sudah mengikuti pembelajaran dari video sebelumnya mengenai evaluasi terhadap teori atau konsep dan video atau film yang menjelaskan tentang dasar, arah, dan strategi untuk kita mengerti bagaimana kita mengevaluasi berdasarkan wawasan dunia, khususnya wawasan dunia Kristen. Pada bagian video yang kedua ini, saya akan menjelaskan menuliskan apa yang sudah diisi pada kotak-kotak tabel yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Supaya itu menjadi sebuah narasi, deskriptif, analisa, untuk kita mendapatkan kesimpulan, cara mengevaluasi, dan akhirnya terbentuklah kerangka pemikiran agar kita tepat mengambil keputusan dan bertindak. Tentu hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mendesain terlebih dahulu kertas kerja kita. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita bersama-sama membuka layar laptop atau komputer kita, kemudian ada layout, lalu kita pilih papernya A4, marginnya 1 inci atas, kiri, bawah, kanan, 1 inci semua dalam bentuk papernya portrait, lalu kita simpan. Setelah itu, kita juga mempersiapkan dengan menekan tombol Ctrl dan Alt untuk menyusun spasinya dan line spasinya 1 spasi saja, single. Dan juga sekaligus untuk kita memilih jenis hurufnya, Cambria, lalu ukuran hurufnya 12, dan marginnya itu Justify, rata kanan, rata kiri. Nah, setelah kita sudah membuat persiapan penulisan, kita terlebih dahulu membuat kerangkanya, struktur penulisannya, dengan batasan-batasan yang proporsional. Tentunya bagian ini menjadi hal penting. Jadi strukturnya ada 5 bagian. Yang pertama mengenai latar belakang pentingnya evaluasi, kalau itu film, kalau itu video, kalau itu teori atau konsep, kita buat sebuah penjelasan selama banyak 250 kata. Ini ya, 250 kata saja, itu lebih dari cukup. Tentu bisa nantinya dengan 3 paragraf saja. Kemudian yang kedua, deskripsi tabel evaluasi 1.500 yang terdiri dari tabel itu sendiri, deskripsi elemennya, deskripsi creation, fall, redemption, consummation. Lalu yang ketiga, analisa korespondensi dan koherensinya, minimal 500 kata, dibagi atas analisa koresponden dan analisa koherensi. Baru yang keempat, refleksi pribadi atau kelompok, untuk merefleksikan apa yang sudah ditulis pada poin 1, 2, dan 3. Selanjutnya kesimpulan. Nah, mari kita mulai bagian ini satu persatu. Tentunya yang pertama, kita berikan judul terlebih dahulu. Jadi kalau kita memberikan judul, maka dibuat di sini center, harus huruf besar, misalnya evaluasi terhadap film God is not dead. God is not dead. Bagian pertama. Nah, bagaimana kita mengevaluasinya? Sudah kita buat seperti ini, enter 2 kali, 3 kali. Kemudian kita mulai dengan latar belakang. Latar belakang 250 kata. Oke, latar belakang. Kita susun dengan sebaik-baiknya. Kita atur dengan begitu rapi. Nah, kita tahu bagian ini penting, dan kita akan membuat latar belakangnya. Paragraf pertama dimulai dengan hal yang menjorok ke kanan, 1 ketuk.
Kemudian, apa yang melatar belakangi evaluasi? Evaluasi terhadap film ini, saya berikan singkatannya GD. Evaluasi terhadap film ini diawali dari suatu dorongan untuk mengenal apa yang dipikirkan sutradara melalui film tersebut. Nah, misalnya seperti itu. Buatlah 2-3 berikutnya. Nah, ini masih rata, belum dijelaskan kerapihannya. Jadi kalau kita mau buat rapi, maka dibuat seperti ini. Dan latar belakangnya kita tidak perlu memberikan poin, kita klik seperti ini. Kalau judul kita berikan evaluasi, itu tebalkan, lalu ini juga kita tebalkan. Nah, seperti itu. Lalu poin kedua, apa yang memberikan kepada kita penting sekali evaluasi film? Ya, misalnya, film ini sudah disaksikan atau ditonton di berbagai belahan dunia. Misalnya seperti itu. Lalu, evaluasi ini penting untuk apa? Untuk menguji ketajaman analisis wawasan dunia. Misalnya seperti itu. Ya, kita bisa pilih kalimat yang lain atau penekanan yang lain. Yang kedua, setelah itu dibuat deskripsinya. Jadi kita buat deskripsi bagian yang keduanya. Nah, kalau kita bicara tentang deskripsi tabel, maka tabelnya mesti ditampilkan. Jadi tabelnya mesti ditampilkan. Tabelnya apa saja yang kita mau tampilkan? Nah, tabelnya pertama deskripsi tabel. Tabelnya harus ditampilkan. Artinya kita perlu menampilkan tabel tersebut. Bagaimana kita bisa menampilkannya? Kita tinggal mencoba mencari bagian tabel tersebut. Ya, kita ambil tabelnya. Oke, kita masukkan di sana, di kertas kerja kita. Tentu tabel ini sudah diisi, ya, sudah berisi hal-hal yang penting yang berkaitan dengan film tersebut. Jadi tabelnya sudah berisi di sini. Jadi tidak boleh tidak berisi. Tabel ini sudah berisi. Prinsip-prinsip penting di sini. Tentunya supaya rapi dibuatlah di tengah. Tabel. Tabel evaluasi film. Secara metafisikanya bagaimana, kaitannya dengan creation. Setelah diisi, maka yang kedua adalah dibuat deskripsi tabel. Jadi deskripsi tabel. Kita buat deskripsi tabelnya. Sesuai dengan kita mulai dari CFRC, dan setiap C itu mencakup 5 elemen, fall mencakup 5 elemen, redemption mencakup 5 elemen, dan consummation 5 elemen. Jadi ini yang pertama, ya, deskripsi elemen berarti 5 elemen ini dijelaskan. Ya, mulai penjelasannya mengenai elemen metafisika atas terhadap film. Kemudian dilanjutkan dengan elemen epistemologi
kemudian elemen aksiologi, kemudian elemen antropologi, kemudian elemen teologi. Oke. Jadi sudah ada 5 elemen di sini. Kalau kita mau kasih poin, kita bisa buatkan poin supaya lebih rapi teratur. Kita buat jarak seperti ini. Jadi latar belakang sudah, deskripsi tabel evaluasi sudah, jadi kita isi nantinya di sini sesuai dengan filmnya. Kemudian kita deskripsikan elemen metafisikanya, epistemologinya terhadap film ini. Jadi kalau terhadap film berarti semuanya, ya semua pada bidang ini mesti ada pernyataan berkaitan dengan evaluasi itu. Kemudian yang kedua adalah, maksud saya yang ketiga adalah deskripsi CFRC-nya. Jadi deskripsi CFRC. Jadi kita harus membuat deskripsinya dengan tepat, yaitu mengenai creation-nya, jadi siapa yang membuat film itu, yang menggubahnya, kemudian apakah dalam film ada kerusakan, kekacauan, lalu redemption-nya, penebusan, apakah dituliskan di sana dijelaskan, lalu consummation-nya, apakah ada yang menjelaskan tentang hal-hal kekekalan, dan tentunya kesempurnaan di dalam deskripsi tersebut. Ini sudah berkaitan dengan deskripsi. Deskripsi itu artinya menjelaskan, ya, menjelaskan secara sederhana, lalu secara utuh dari film tersebut. Jadi creation yang ada pada film, yang ada di dalam film. Demikian juga fall yang ada di dalam film. Demikian juga redemption-nya dan juga consummation-nya. Nah, setelah disusun, baru bagian yang ketiga, analisa koresponden terhadap film, ya kan? Karena tadi sudah ada analisa, deskripsinya sudah ada deskripsi, tabel evaluasi, kemudian sekarang analisa korespondensi. Nah, terbagi atas 2 bagian penting, yaitu analisa koresponden dan analisa koherensi. Jadi kita bagi lagi 2 supaya lebih teratur. Analisa. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat sebuah analisa. Lalu setelah itu, refleksi pribadi. Ini berkaitan dengan apa respon, sikap, tindakan dari kita yang melakukan evaluasi. Jadi di sini bersifat personal, tentu bisa beberapa paragraf yang bisa kita gunakan. Ya, jadi di sini paling sedikit ya 3 atau 5 ya paragraf. Setelah itu kesimpulan. Nah, oke. Jadi sudah ada 5 bagian untuk kita dapat mengerjakan tugas mengevaluasi ini. Tentu supaya kita lebih teratur lagi, kita insert untuk page number-nya. Jadi page number kita taruh di bawah, bagian bawah, page number, page di bottom page, baru itu sebelah kanan. Nah, ini. Supaya lebih teratur, hurufnya kita tetapkan Cambria ukuran 12. Maka sudah ada huruf, angka, sesuai dengan jenis hurufnya. Nah, supaya membedakan judulnya ini, kita bisa tambah jadi 14 ukurannya. Jadi ini ukurannya, evaluasi terhadap film, lalu latar belakang. Nah, tentunya kita kan ingin nama kita dituliskan di sini ya, sebagai penulis. Nah, kita bisa buat di sini nama kita, di sini dicetak miring, lalu kita tulis. Misalnya kita tulis namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, misalnya V, W,
X ya, kemudian Y, Z, A, B, dan seterusnya. Tinggal diketik di sini. Jadi susunannya, kalau kita mau lihat secara menyeluruh, seperti ini. Sudah rapi teratur, ya, sudah rapi teratur, tinggal kita isi. Nah, bagaimana kita mengisinya? Tentunya kita harus meyakini diri kita bahwa kita sudah menonton film tersebut. Misalnya film God is Not Dead 1. Kita sudah nonton dari awal sampai akhir, tidak terlupakan atau tidak kita kita biarkan satu detik pun yang kita abaikan. Jadi kita catat. Lalu kita buat lihat latar belakang pentingnya film ini kenapa. Misalnya tadi saya buat 3 alasan. Pertama, untuk mengenal apa yang dipikirkan sutradara film tersebut. Contoh. Nah, ini nanti dikembangkan. Jadi dituliskan prinsip-prinsipnya, dapat kita telusuri dari jaringan internet, dari data-data yang ada. Lalu film ini disaksikan oleh berapa banyak penonton, pesertanya. Wah, ini kenapa dia film ini begitu menarik begitu. Apa yang menyebabkan film ini begitu baik, bagus seperti itu atau kurang bagus. Kita berikan sebuah alasan. Jadi ini penting untuk ditelisik. Kemudian evaluasi, menguji ketajaman analisis saya misalnya. Nah, kemudian kita jelaskan. Nah, 3 alasan ini kita ketik, kita tulis ya paling setidaknya 250 kata. Ya. Kalau kita lihat saja di sini sebesar 3 ide ini saja ada 35 kata. Jadi kalau ditambah setiap ide ini dengan kalimat-kalimat yang cukup baik, subjek, predikat, objek keterangannya juga utuh, maka makin bagus. Lalu kita buat langsung ke deskripsi tabel evaluasi film. Jadi evaluasi film, tabel evaluasi film atau video. Jadi kita buat tabel ini sudah dikerjakan terlebih dulu karena kita sambil menonton film kita isi nih, ya tentu mesti butuh waktu yang cukup untuk mengisi ini dan teliti karena disinilah dasarnya, modalnya, sumbernya untuk kita menulis apa sebenarnya yang dilakonkan atau diperagakan atau diceritakan atau meaning-nya, maknanya dari film itu dievaluasi di sini. Lalu di deskripsi supaya tidak hanya berhenti di kotak-kotak ini dalam tabel, kita deskripsikan satu bagian demi satu bagian. Baik itu elemennya terhadap film maupun deskripsi yang berkaitan dengan creation, fall, dan redemption. Nah, kalau ini ke lewat, kita bisa geser ke bawah supaya rapi, teratur. Nah, seperti ini. Setelah sudah rapi, sudah disusun, teratur, baru kita analisa. Analisa koresponden. Ingat, kalau bicara analisa koresponden dan analisa koheren, selalu berkaitan dengan 3 pasangan yang penting ya. 3 pasangan penting itu apa saja? Ya, yang pertama yang perlu diingat adalah mengenai akal budi dan pengalaman. Jadi kita analisa dari film itu apakah masuk akal, bagaimana pengalaman dari film itu, bagaimana kita menjelaskan pemeran-pemeran yang ada di film itu, perkataannya, tindakannya, itu kita analisa, masuk akal atau tidak, pengalamannya kontradiksi atau tidak. Lalu kesaksian batin, ya, jadi adalah tentang apa yang dinyatakan di dalam batin. Batin itu berarti di dalam hati, ya, dan di luar batin. Berarti realita keseharian. Ketiga, pasangan berkaitan dengan teori dan praktiknya. Nah, ini 3 komponen yang harus dijelaskan di dalam korespondensi mengenai film tersebut. Jadi dijelaskan lagi ini. Demikian juga dengan analisis koherensinya. Jadi kita buat lagi seperti itu, analisis koherensinya, supaya bisa utuh. Ya, bisa utuh, bisa berkelanjutan seperti ini ya. Atau lebih baiknya, ini kita mulai juga dari 1. Jadi seperti ini. Jadi dibuat analisanya. Disinilah kita menganalisa mengenai filmnya, mengenai penampilan film, cara berpikirnya, narasinya, penjelasannya, apakah mengikuti narasi CFRC, ya, CFRC Creation, Fall, Redemption, Consummation, apakah itu tidak mengikuti. Nah, itu kita analisa koresponden, berarti idenya sama faktanya sinkron tidak, kontradiksi tidak, konsisten tidak. Begitu juga koherensinya antara fakta dengan fakta yang ada, bagaimana menjelaskannya. Setelah itu dibuat refleksi. Nah, refleksi ini
kita bebas menanggapi secara pribadi terhadap filmnya, dicerminkan untuk kita saat ini. Jadi refleksi selalu berkaitan dengan kekinian kita. Bisa saja 2-3 paragraf atau 4 paragraf, ini kebebasan. Baru kesimpulan. Kesimpulan itu berarti berkaitan dengan apa yang menjadi makna dari film ini. Jadi ini bicara tentang maknanya, makna. Kedua, manfaat. Tentu yang ketiga adalah keberlanjutan evaluasi, hasil evaluasi. Nah, 3 bagian ini menjadi kesimpulan. Oke, nah ini bisa dikerjakan secara bertahap, bersama-sama, atau pengaturan dari kelompok kerja atau kelompok belajar bersama. Ini tidak mungkin dikerjakan dalam waktu singkat, 1 kali saja. Jadi selain ada pembagian tugas, kalau itu adalah kita kerjakan secara kelompok dan dikerjakan secara bertahap. Tidak bisa sekaligus, dan tidak bisa dikutip kanan kiri kita, atau kita copy paste atau plagiat, tidak boleh. Kita betul-betul mengerjakan dengan jujur, dengan tulus, mengerjakan, mengevaluasi. Ini untuk melatih kita. Tentunya yang paling penting itu berkaitan dengan keberadaan dari Allah dan manusia dan alam. Keberadaan Allah, manusia, dan alam. Itu mesti 3 hal yang perlu untuk menggambarkan deskripsi elemen maupun deskripsi CFRC maupun analisisnya. Perlu untuk kita mengingat mengenai 3 hal penting, yaitu keberadaan Allah, manusia, dan alam semesta. Kiranya dengan penjelasan yang singkat ini mendorong kita untuk belajar mengevaluasi. Nah, kalau kita mengevaluasi itu menggunakan teori, konsep, atau pemikiran dari buku atau artikel di jurnal-jurnal nasional atau internasional, silakan diberikan catatan kaki. Pada video tentang cara membuat sebuah tulisan, paper kecil, saya sudah memberikan gambaran penjelasan mengenai bagaimana membuat catatan kaki dari sebuah kutipan dan bagaimana membuat parafrasenya. Sebuah kalimat teori orang lain, lalu kita pakai untuk kita gunakan dan kita berikan suatu catatan. Demikian penjelasan saya secara singkat, nanti akan diberikan contoh-contoh baik berkaitan dengan ini. Silakan diberikan komentar pada video ini apa yang perlu diketahui lagi agar kita dapat terus mengembangkan diri, mengerjakan tugas pembelajaran kita dengan baik. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, Tuhan memberkati. Amin.